Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia, yang pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang filosofi Al-Mahfuzat, yang pada kali ini kita akan memasuki pada satu kajian tentang filosofi lupa ya. Eh, Filosofi lupa ya, atau mungkin dalam bahasa Al-Mahfuzatnya itu disebut dengan afatul ilmi nisyanun, yang artinya bahwa bencana ilmu itu lupa. Nah, ini yang mungkin menarik ya bagi kalangan kaum terpelajar maupun ilmuwan atau bahkan dari masyarakat umum ya, bahwa memang terjadi satu fenomena bencana yang ternyata bencana itu tidak hanya berupa bencana alam ya, atau mungkin bencana sosial ataupun mungkin bencana fisik yang lainnya, tetapi ternyata di sana juga dalam kehidupan manusia itu ada juga yang disebut dengan bencana ilmu. Nah, kurang lebih apa bencana ilmu itu? Nah, ternyata dalam kajian Al-Mahfuzat disebut dengan apatul ilmi nisyanun ya, bahwa bencana ilmu itu adalah lupa. Nah, ini menarik untuk bisa kita kaji lebih lanjut ya, bahwa bentuk lupa atau tidak ingat kembali ya, atau hilang memori ingatan kita, ternyata dalam ensiklopedi ilmu pengetahuan manusia itu ya adalah sebagai salah satu dari bencana ilmu. Dengan kata lain adalah bahwa orang yang mengalami kelupaan ya, mengingat berbagai macam hafalan, ilmu pengetahuan, kemudian memori-memori tentang data, informasi ya, kemudian berbagai macam hal-hal penting lainnya dalam kehidupan keilmuan, ternyata dianggap sebagai suatu bencana. Nah, ternyata kalau kita definisikan lebih lanjut ya, bahwa bencana itu adalah salah satu hal yang mungkin harus kita waspadai bersama ya, untuk tidak perlu kita miliki ataupun perlu kita lalui ya, atau bahkan kita sering lakukan bersama-sama. Nah, yang patut mungkin kita juga pertimbangkan adalah bahwa bencana ilmu itu adalah lupa, ya seharusnya kita harus bisa bagaimana mengambil ya simpulan ataupun pelajaran ya, bahwa memang daya ingat manusia itu ya bisa jadi adalah terbatas, bahwa daya tampung otak manusia apakah memang itu terbatas? Ya mungkin patut kita untuk mempelajari lebih lanjut ya. Kenapa? Karena memang ada satu riwayat ya, saya ingat itu satu tokoh yang sangat lupa, walaupun yang sangat penting ya, yang sangat terkenal, saya lupa namanya ya, bahwa beliau itu pernah memiliki koleksi buku-buku ataupun kitab-kitab ya, yang sangat banyak sehingga suatu saat dia melakukan perjalanan ya, bepergian ya, apakah itu dia memang harus pindah rumah, tempat tinggal atau wilayah ya, sehingga dia membawa koleksi buku-bukunya ya. Nah, di tengah perjalanan ternyata dia menemukan atau bertemu dengan sekelompok orang yang ingin memilikinya atau mencurinya secara paksa, koleksi buku-buku dan kitab-kitabnya. Nah, sehingga singkat cerita orang yang alim tersebut ya, orang yang berilmu tersebut akhirnya ya suka tidak suka, mau tidak mau merelakan ya pemilikan dari koleksi buku-buku dan kitab-kitab tersebut. Nah, akhirnya kemudian seorang tersebut akhirnya berpikir ya, bahwa memang satu-satunya cara dari seorang ilmuwan itu
ya dia harus pandai untuk mengingat, menghafal, menyimpan memori apa-apa yang pernah dipahaminya, apa-apa yang pernah dibacanya, apa-apa yang pernah dihafalnya, apa-apa yang pernah diketahuinya. Kenapa? Karena memang kalau pengetahuan itu mengandalkan pada diri di luar otak manusia, seperti misalnya yang tercantum dalam bukunya, kitabnya, ataupun data-datanya, juga ternyata memiliki resiko yang sangat tinggi, memiliki resistensi yang sangat tinggi. Nah, sehingga mungkin saya ingin menyampaikan di sini ya, bahwasanya ternyata bencana ilmu itu bisa jadi bisa dalam bentuk bencana secara fisik, entah itu terjadi suatu bencana alam, ya kehilangan, kebakaran, ya dan lain sebagainya. Tapi juga memiliki makna bahwa bencana ilmu yang lebih dahsyat lagi, ya adalah lupa. Nah, itu yang menjadi catatan kita bersama. Sehingga, patut kita untuk, ya mempertimbangkan kembali ya, bagaimana untuk memelihara, daya ingat kita, daya hafal kita, ya, daya tampung kita. Nah, itu ya. Lalu kemudian ada mungkin beberapa referensi ya, ataupun beberapa, ya mungkin, pendapat dari sebagian kalangan ya, bahwa sebenarnya otak manusia itu memiliki kapasitas yang sangat luar biasa, bahwa akal pikiran manusia itu sangat luar biasa ya, untuk menyimpan berbagai macam memori, data, ingatan, ilmu, pengetahuan, informasi yang tidak kalah hebatnya dari sebuah, alat ya, yang mungkin sekarang kita bisa menyebutnya dengan kapasitas gigabyte misalnya ya, ataupun megabyte misalnya, ataupun secara terabyte misalnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga, dalam satu referensi ya, terungkap otak manusia itu sebenarnya mampu menyimpan data hingga sampai kapasitasnya itu sampai 1000 terabyte ya. Nah, ini angka yang bisa menunjukkan bahwa itu kurang lebih sama dengan 10 kali lipat lebih besar dari, penelitian sebelumnya ya. Yang artinya apa? Bahwa kapasitas akal pikiran manusia itu adalah sangat luar biasa. Lalu mungkin pertanyaannya ke diri kita masing-masing ya, sebagai manusia modern sekarang ini. Lalu bagaimana dengan kapasitas seperti itu tadi, tetapi pada kenyataannya manusia mungkin sering lupa, manusia tidak memaksimalkan kapasitas akal logikanya, manusia sering mengalami suatu bencana ilmu, yaitu apa? Yaitu lupa. Nah, oleh karena itu setidaknya dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin ya sedikit mengingatkan pada diri kita semua ya, bahwa ya sebagian manusia modern sekarang ini ya sudah tidak lagi memikirkan tentang urusan lupa dan tidak lupa, tetapi, dalam mengingat saja tentang suatu data ya, itu otak manusia itu sekarang kembali mengandalkan pada bagaimana data itu untuk dibuka atau ditanyakan saja ya. Karena sekarang kita sampai pada suatu zaman di mana zaman era robotik atau zaman era informatika ya, ataupun zaman AI ya yang lebih tepatnya ya. Sehingga membuat otak manusia itu ya, kalau boleh saya memberikan istilah lain ya, ya diparkir ke suatu tempat ya, yang mungkin tidak terlalu sering digunakan. Kenapa? Karena memang perangkat teknologi seperti tersebut ya, ya telah banyak membantu digunakan, bahkan telah
berperan menggantikan memori otak manusia saat ini. Sehingga akan semakin nyata ya bahwa bencana ilmu itu lupa ya karena memang kapasitas akal otak diri manusia itu sendiri ya mungkin sering tidak digunakan lagi. Nah, ini sebagai reminder ya ataupun sebagai autokritik buat anak-anak muda modern sekarang ini, terutama di generasi Gen Z ya, bahwa otak yang tidak sering digunakan kurang lebih kan sama ya, dengan kapasitas sebuah pisau ya, alat tajam ya, ataupun mungkin sebuah mesin ya, yang kalau memang jarang digunakan ya dia tidak akan memiliki kemampuan atau kekuatan. Seperti halnya juga dengan kapasitas otak manusia ya. Bagaimana untuk menjadi manusia yang cepat lupa ternyata, bagaimana seorang yang manula di usia lanjut agar tidak cepat menjadi manusia pelupa, ternyata adalah bagaimana dia harus menggunakan otaknya, fisiknya, badannya secara maksimal. Tetapi sebaliknya, semakin orang yang berusia dewasa atau lanjut itu tidak menggunakan otak, akal pikirannya, ternyata dalam kenyataannya ya, secara ilmu pengetahuan dan empirisme itu menunjukkan hasil manusia tersebut akan menjadi manusia yang pelupa dan cepat pelupa. Nah, secara logika kita mungkin patut mempertanyakan ya, lalu bagaimana dengan manusia yang belum sampai usia lanjut, yang masih muda, yang masih remaja, ya, yang masih dewasa, tetapi jarang menggunakan nalar akal logikanya? Maka tidak menutup kemungkinan bahwa memang benar afatul ilmi nisyanun, bahwa bencana ilmu itu ya lupa. Lupa menjadi satu tidak hanya musibah ya, tetapi akan menjadi kerugian yang sangat besar ya, sehingga manusia tidak mampu untuk bisa memaksimalkan potensi dalam dirinya. Saya rasa itu ya dari apa makna yang tersembunyi dari satu filosofi yang terdapat dalam Al-Mahfuzat ya, yang berbunyi afatul ilmi nisyanun, yaitu bencana ilmu itu lupa. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.